Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahira dengan NIM 4211510100. Saya dari Pendidikan IPA 2021B. Adapun tema yang akan saya angkat pada topik kali ini tentang bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non-baku. Nah, untuk topik yang pertama akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Indonesia baku itu adalah bahasa standar atau bahasa pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Bahasa Indonesia baku artinya bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Ragam dari bahasa Indonesia yang standar ini ditandai oleh adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri cendekiawan. Setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian dari bahasa Indonesia baku, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian bahasa Indonesia non-baku. Adapun bahasa Indonesia non-baku ini adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus dan dipergunakan di lingkungan yang tidak resmi. Ragam dari bahasa Indonesia non-baku ini dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi pada buku harian. Tadi kita membahas tentang pengertian bahasa Indonesia baku, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku. Ini adalah pelafalan yang relatif bebas atau dari sedikit diwarnai bahasa daerah. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lain-lain sebagian bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Contohnya, membaca, menulis, berjalan, berlari. Yang ketiga, konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Konjungsi ini adalah kata penghubung, misalnya karena, dan, lalu, kemudian. Yang keempat, partikel kah, lah, dan pun sebagian bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Contohnya, naikkanlah, turunkanlah, bagaimanakah? Dan yang kelima, proposisi atau kata depan sebagian bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa Indonesia non-baku. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Contoh dari bahasa baku berbicara, bahasa tidak bakunya itu adalah ngomong. Kedua itu adalah perbedaan yang bisa kita lihat, tetapi memiliki arti yang sama, sama-sama berbicara dan mengungkapkan sebuah pendapat. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Ini seringkali kita lihat. Contohnya itu, kata sedih diubah menjadi kata mengsedih, kata capek diubah menjadi kata mengcapek. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Ini seringkali dilihat dari sosmed-sosmed, dari Twitter, dan dari lain-lainnya, seperti kata jujurly, honestly, padahal itu bahasa Indonesia bakunya itu adalah kata jujur. Namun kebanyakan orang sekarang ini sering menyebutkan dengan kata jujurly dan honestly. Dan kita juga tahu kalau healing itu artinya adalah penyembuhan. Namun, kebanyakan orang menganggap healing itu adalah jalan-jalan. Jadi, bahasa Indonesia dengan bahasa asing itu memiliki perbedaan dan arti yang berbeda. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Contohnya seperti kita chattingan dengan teman, berbicara langsung, atau kita curhat, atau menuliskan dear diary di buku. Nah, untuk yang kelima, bahasa yang digunakan sehari-hari digunakan itu seperti kita berbicara di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan kita berbicara dengan teman kita, curhat-curhatan seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa Indonesia baku ini berfungsi sebagai pemersatu.
di mana untuk bisa mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat dalam berbahasa dan mengikat suatu kebinekaan. Yang kedua, bahasa Indonesia baku ini berfungsi sebagai penanda kepribadian. Nah, ini dapat menjadi pembeda di antara kita dengan masyarakat lainnya dan menjadi ciri khas bagi kita yang memakai bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Nah, penambah wibawa ini dapat memperlihatkan kewibawaan kita sebagai pemakai bahasa Indonesia yang baku ini dengan orang-orang yang tidak memakai bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang keempat, bahasa Indonesia baku ini berfungsi sebagai kerangka acuan. Kerangka acuan ini yaitu menjadi tolak ukur pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasikan secara jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku ini dipakai di dalam beberapa konteks. Pada konteks yang pertama, digunakan dalam komunikasi resmi. Contohnya seperti surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Yang kedua, dalam wacana teknis, yaitu merupakan suatu karya ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, dan laporan hasil penelitian, serta lain-lainnya. Yang ketiga, dalam pembicaraan di depan umum, seperti ceramah, kuliah, dan khotbah. Dan yang terakhir, yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu seperti pembicaraan antara atasan dengan karyawan, guru dengan siswa, orang tua dengan anak, dan dosen serta mahasiswa di dalam ruang perkuliahan. Selanjutnya, untuk dapat lebih memahami tentang bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non baku, dapat kita lihat dari berbagai contoh yang ada di sini. Contoh yang pertama, kata baku abjad, kata non bakunya abjad. Di sini, pengucapan sama, penulisan berbeda. Yang kedua, kata baku aktivitas, kata non baku aktivitas, pengucapan sama tetapi penulisan berbeda. Yang ketiga, kata baku bicara, kata non baku ngomong, pengucapan berbeda, penulisan berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Yang keempat, kata baku uang, kata non baku duit, penulisan berbeda, pengucapan berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Yang kelima, kata baku akhirat, kata non baku akhirat, pengucapan berbeda, penulisan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang keenam, kata baku apotek, kata non baku apotik. Ini pengucapan berbeda, penulisan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang ketujuh, atlet, kata baku atlet, kata non baku atlet. Ini penulisan berbeda, pengucapan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedelapan, kata baku atmosfer, kata non baku atmosfer. Penulisan berbeda, pengucapan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kesembilan, kata baku baterai, kata non bakunya baterai. Ini penulisan berbeda, pengucapan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang ke-10, kata baku cabai, kata non baku cabe. Pengucapan berbeda, penulisan berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Yang ke-11, kata baku coklat, kata non baku coklat. Pengucapan sama, penulisan berbeda. Yang ke-12, kata baku efektif, kata non baku efektif. Pengucapan sama, penulisan berbeda. Baiklah, setelah kita membahas tentang bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non baku, mencangkup dari pengertian bahasa Indonesia baku, pengertian bahasa Indonesia non baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia non baku, fungsi dari bahasa Indonesia baku, konteks bahasa Indonesia baku, dan contoh dari bahasa Indonesia baku dan non baku, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya bahasa Indonesia baku ini adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat secara luas.
Sedangkan bahasa Indonesia non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Jika tolak ukur yang sesuai kesepakatan standar, maka kata tidak baku merupakan tolak ukur kata yang belum memenuhi kesepakatan standar dalam KBBBI. Baiklah, demikianlah hasil yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.